Di era sekarang, inspirasi datang dari mana saja. Media sosial, lingkungan sekitar, cerita orang lain. Semuanya berlomba-lomba memberi pengaruh. Tanpa sadar, kita menyerap banyak hal yang sebenarnya tidak selalu sesuai dengan diri sendiri. Decluttering inspirasi bukan berarti menutup diri dari dunia luar. Ini tentang menyaring mana yang benar-benar memberi nilai, dan mana yang hanya membuat pikiran penuh dan lelah. Terlalu banyak pengaruh justru bisa membuat kita kehilangan arah. Seringkali kita merasa harus mengikuti standar orang lain. Harus begini, harus begitu, harus cepat sukses seperti mereka. Padahal setiap orang punya jalan hidup yang berbeda, dengan waktunya masing-masing. Saat semua inspirasi ditelan mentah-mentah, yang terjadi justru kebingungan. Kita sibuk membandingkan diri, merasa kurang, dan akhirnya lupa pada potensi yang sebenarnya kita miliki. Disinilah pentingnya berhenti sejenak. Menyaring inspirasi dimulai dengan mengenali diri sendiri. Apa yang benar-benar diinginkan, apa yang membuat hati tenang, dan apa yang selama ini hanya diikuti karena takut tertinggal. Kejujuran pada diri sendiri jadi langkah awal yang penting. Tidak semua nasihat harus diikuti. Tidak semua kisah sukses harus dijadikan patokan. Kita boleh belajar dari orang lain, tapi keputusan tetap ada di tangan kita. Hidup ini bukan lomba, melainkan perjalanan. Dengan mengurangi konsumsi konten yang membuat tertekan, pikiran jadi lebih ringan. Kita punya ruang untuk berpikir jernih dan mendengar suara hati sendiri. Dari situ, arah hidup mulai terasa lebih jelas. Decluttering inspirasi juga berarti berani berkata cukup. Cukup scroll, cukup membandingkan, cukup merasa harus seperti orang lain. Fokus pada proses diri sendiri jauh lebih menenangkan. Saat pengaruh luar berkurang, kita mulai menyadari apa yang benar-benar penting. Nilai hidup, tujuan sederhana, dan hal-hal kecil yang memberi makna. Semua itu sering tertutup oleh kebisingan sebelumnya. Menemukan arah hidup sendiri tidak harus spektakuler. Kadang arahnya sederhana, tapi membuat hati lebih damai. Dan itu jauh lebih berharga daripada mengikuti arah yang ramai tapi tidak membuat bahagia. Proses ini memang tidak instan. Ada kalanya kita ragu, takut salah, atau merasa tertinggal. Namun dengan pikiran yang lebih bersih, keputusan yang diambil biasanya lebih matang. Belajar mempercayai diri sendiri adalah bagian dari decluttering inspirasi. Percaya bahwa apa yang kita pilih punya alasan, meski tidak selalu dipahami orang lain. Validasi terpenting datang dari dalam diri. Saat kita berjalan di arah sendiri, hidup terasa lebih otentik. Tidak lagi terlalu sibuk membuktikan sesuatu, tapi lebih fokus menjalani apa yang memang kita yakini. Inspirasi yang sehat seharusnya memberi semangat, bukan tekanan. Jika sebuah pengaruh membuat kita terus merasa kurang, mungkin sudah waktunya dilepas. Menjaga kesehatan mental adalah prioritas. Ketika arah hidup mulai terasa lebih jelas, langkah yang diambil pun jadi lebih ringan. Tidak lagi dipenuhi keraguan berlebihan, karena keputusan lahir dari pemahaman diri sendiri. Meski pelan, langkah ini terasa lebih mantap. Decluttering inspirasi juga mengajarkan kita untuk lebih selektif dalam memilih lingkungan. Berada di sekitar orang yang mendukung pertumbuhan jauh lebih penting daripada sekadar ikut ramai. Energi positif membantu kita tetap fokus pada tujuan. Ada kalanya inspirasi datang dari hal-hal sederhana, dari pengalaman sehari-hari, dari kegagalan kecil, atau dari proses yang sering dianggap sepele. Semua itu bisa jadi pelajaran berharga jika kita mau membuka diri. Saat tidak lagi terjebak dalam kebisingan, kita mulai menghargai proses. Tidak semua hal harus cepat, tidak semua hasil harus terlihat sekarang. Kesabaran menjadi teman yang setia dalam perjalanan ini. Menyaring pengaruh juga berarti menjaga batasan. Tidak semua opini perlu didengar, tidak semua kritik perlu diambil ke hati. Batasan yang sehat membantu kita tetap waras dan seimbang. Dengan pikiran yang lebih jernih, kita lebih mudah mengenali apa yang perlu ditingkatkan. Bukan karena tuntutan orang lain, tapi karena keinginan untuk berkembang. Perubahan yang lahir dari kesadaran biasanya lebih bertahan lama. Decluttering inspirasi membuat kita lebih hadir dalam hidup sendiri. Kita tidak lagi sibuk memikirkan hidup orang lain, tapi mulai merawat apa yang ada di depan mata. Kehidupan terasa lebih nyata dan bermakna. Dalam proses ini, rasa syukur perlahan tumbuh. Kita mulai menghargai pencapaian kecil yang dulu sering diabaikan. Setiap langkah maju, sekecil apapun, patut dirayakan. Menemukan arah hidup sendiri juga berarti menerima ketidaksempurnaan.
Tidak semua rencana berjalan mulus, dan itu wajar. Yang penting, kita terus belajar dan menyesuaikan diri. Ketika inspirasi sudah tersaring, fokus kita menjadi lebih tajam. Energi tidak lagi terbuang untuk hal-hal yang tidak sejalan. Hasilnya, kita bisa berkarya dengan lebih tulus. Perjalanan ini membantu kita mengenal batas kemampuan dan potensi diri. Kita tahu kapan harus melangkah, dan kapan perlu beristirahat. Keseimbangan pun lebih terjaga. Dengan arah yang lebih jelas, rasa percaya diri perlahan tumbuh. Bukan karena pengakuan orang lain, tapi karena kita tahu sedang berjalan di jalur sendiri. Keyakinan ini memberi ketenangan. Decluttering inspirasi juga membuka ruang untuk kreativitas. Pikiran yang tidak penuh tekanan lebih mudah melahirkan ide-ide segar. Kita jadi lebih berani mengekspresikan diri. Seiring waktu, kita belajar menikmati proses tanpa banyak tuntutan. Hidup tidak lagi terasa seperti kejar-kejaran, tapi perjalanan yang bisa dinikmati. Setiap hari punya maknanya sendiri. Pada akhirnya, menyaring pengaruh dan menemukan arah hidup sendiri adalah bentuk kepedulian pada diri. Dengan pikiran yang lebih ringan dan hati yang lebih tenang, hidup pun terasa lebih selaras. Seiring berjalannya waktu, kita mulai lebih peka terhadap apa yang membuat diri nyaman. Bukan lagi sekadar ikut arus, tapi benar-benar memilih dengan sadar. Keputusan kecil sehari-hari pun terasa lebih bermakna. Decluttering inspirasi mengajarkan kita untuk berhenti sejenak. Sebelum menerima pengaruh baru, kita belajar bertanya, apakah ini sejalan dengan nilai hidup yang diyakini? Pertanyaan sederhana ini membantu menjaga arah. Dalam ketenangan, kita lebih mudah mendengar kebutuhan diri sendiri. Tubuh dan pikiran memberi sinyal saat sudah terlalu lelah. Mendengarkan sinyal ini adalah bentuk menghargai diri. Tidak semua hari terasa mudah, tapi dengan arah yang jelas, tantangan terasa lebih bisa dihadapi. Kita tahu alasan mengapa tetap melangkah. Tujuan memberi kekuatan saat semangat menurun. Saat tidak lagi sibuk mengejar validasi, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak harus selalu terlihat hebat di mata orang lain. Cukup merasa cukup dengan diri sendiri. Menyaring inspirasi juga membuat kita lebih bijak dalam menggunakan waktu. Kita sadar waktu adalah hal berharga yang tidak bisa diulang. Fokus pun diarahkan pada hal-hal yang memberi dampak nyata. Hubungan dengan diri sendiri menjadi lebih dekat. Kita lebih mengenal batas, keinginan, dan kemampuan yang dimiliki. Dari sini, rasa hormat pada diri sendiri tumbuh. Dalam perjalanan ini, kita belajar menerima perubahan. Arah hidup bisa berkembang seiring waktu, dan itu bukan kesalahan. Fleksibilitas membuat kita tetap bertumbuh tanpa tekanan. Decluttering inspirasi membantu kita keluar dari rasa takut ketinggalan. Kita tidak harus tahu atau mengikuti semuanya. Hidup tetap berjalan meski kita memilih fokus pada hal tertentu. Ketika pikiran lebih tenang, keputusan yang diambil biasanya lebih bijaksana. Kita tidak lagi tergesa-gesa hanya karena tekanan sekitar. Setiap langkah terasa lebih terarah. Menemukan arah hidup sendiri juga membuat kita lebih bertanggung jawab atas pilihan. Tidak menyalahkan keadaan atau orang lain. Semua dijalani dengan kesadaran penuh. Rasa puas perlahan muncul, bukan karena hidup sempurna, tapi karena terasa selaras. Kita merasa berada di tempat yang tepat, meski masih dalam proses. Perasaan ini memberi kedamaian. Dengan inspirasi yang tepat, semangat hidup tetap terjaga. Bukan semangat yang memaksa, tapi yang tumbuh alami. Kita bergerak karena ingin, bukan karena harus. Setiap hari menjadi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Tanpa beban berlebihan, proses terasa lebih manusiawi. Kita memberi ruang untuk salah dan bangkit kembali. Pada akhirnya, decluttering inspirasi membawa kita lebih dekat pada diri sejati. Hidup dijalani dengan kesadaran, ketenangan, dan arah yang dipilih sendiri. Disitulah makna hidup perlahan ditemukan. Dalam perjalanan yang semakin disadari, kita mulai lebih tenang menghadapi perubahan sekitar. Tidak semua hal harus dikomentari atau diikuti. Ada ketenangan saat memilih fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Decluttering inspirasi membantu kita memahami bahwa tidak apa-apa melambat. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dengan dirinya sendiri. Melambat kadang justru membuat langkah lebih tepat. Saat tekanan dari luar berkurang, kita lebih mudah menikmati momen sederhana. Hal-hal kecil seperti istirahat cukup, obrolan hangat, atau waktu sendiri terasa lebih berharga. Kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar,
kita juga belajar lebih bijak dalam memilih panutan. Bukan yang paling populer, tapi yang nilai hidupnya selaras dengan yang kita yakini. Dari sana, inspirasi terasa lebih menenangkan. Dalam proses ini, kepekaan terhadap emosi semakin terasa. Kita lebih cepat menyadari saat lelah, cemas, atau kehilangan semangat. Kesadaran ini membantu kita segera merawat diri. Menyaring pengaruh membuat kita tidak mudah goyah oleh komentar orang. Kita tahu apa yang sedang dijalani dan mengapa itu penting. Keyakinan ini menjadi pelindung yang kuat. Dengan arah yang lebih jelas, prioritas hidup pun tertata. Kita tahu mana yang perlu didahulukan dan mana yang bisa menunggu. Hidup terasa lebih teratur tanpa harus kaku. Decluttering inspirasi juga memberi ruang untuk refleksi. Kita meluangkan waktu menilai kembali langkah yang sudah diambil. Refleksi membantu kita tetap selaras dengan tujuan. Saat tidak lagi dipenuhi kebisingan, intuisi terasa lebih tajam. Kita lebih percaya pada perasaan sendiri saat mengambil keputusan. Intuisi yang dilatih seringkali menjadi penunjuk arah yang jujur. Perlahan, kita berhenti menyalahkan diri atas masa lalu. Semua pengalaman dipandang sebagai bagian dari pembelajaran. Penerimaan ini membawa kelegaan. Menemukan arah hidup sendiri membuat kita lebih menghargai proses orang lain. Tidak ada lagi kebutuhan membandingkan atau merendahkan. Setiap orang punya cerita dan waktunya masing-masing. Dalam ketenangan, kita menemukan kekuatan baru. Bukan kekuatan untuk menguasai, tapi untuk bertahan dan terus melangkah. Kekuatan ini tumbuh dari kesadaran diri. Decluttering inspirasi membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Hubungan yang tulus lahir dari pikiran yang jernih. Hidup yang lebih sederhana memberi ruang untuk rasa cukup. Kita tidak lagi terus mengejar lebih, tapi merawat apa yang ada. Rasa cukup membawa kedamaian. Pada akhirnya, perjalanan ini mengajarkan kita untuk hidup dengan niat. Setiap langkah diambil dengan kesadaran dan kejujuran pada diri sendiri. Disitulah arah hidup terasa semakin kuat dan bermakna.